Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang kedua ini terasa seperti pertemuan di barak militer ya, karena ada drum band. Ya. Jadi kalau Anda tinggal di barak militer, tiap hari dengar suara seperti itu. Mereka sedang euforia, sedang persiapan untuk masa yang paling menggembirakan yaitu wisuda. Insya Allah Anda tahun depan di wisuda ya. Sesudah itu jangan lupa kalau Tuhan berkenan ada rezeki lanjut ke diploma 4 ya. Supaya nanti ketemu saya di diploma 4. Kalau di diploma 1 saya hanya mengajar PPKN. Di diploma 4 nanti Anda ketemu saya di sosiologi agraria, di metode penelitian, di KKNP, dan di ujian skripsi. Ya, jadi bisa lama kita bertemu. Oke, seperti yang saya bilang di WA Group, hari ini kita akan panggil 3 orang untuk mempresentasikan apa yang sudah dia tulis. Anda punya 3 video, ya, Anda saksikan 3 video. Mengapa itu saya lakukan? Karena saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa kuliah Pancasila di perguruan tinggi berbeda dengan kuliah Pancasila di SMA. Di SMA itu normatif. Artinya normatif itu Anda belajar tentang value, tentang nilai-nilainya, tapi Anda nggak tahu nilai itu mau dikemanakan. Bahkan ketika Anda kemudian melihat negara ini, Anda bilang, loh kok nggak sama dengan nilai-nilai Pancasila? Di negara ini, kenapa terjadi konflik antar agama? Padahal kan harusnya nggak demikian. Di negara ini kenapa masih ada pelanggaran HAM? Mengapa masih ada penindasan? Di negara ini kenapa masih nggak kompak? Di negara ini kenapa rakyatnya masih banyak yang miskin? Di negara ini kenapa masih ada yang tidak adil? Yang hebat itu di pengadilan malah menang meskipun dia salah. Sementara yang baik dia kalah meskipun dia benar. Itu value yang Anda terima yang tidak Anda lihat di alam nyata. Nah, sekarang di perguruan tinggi mari kita lihat pelan-pelan bahwa value itu harusnya ada di alam nyata, dan kalaupun itu tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang hebat di luar sana, setidak-tidaknya diperjuangkan oleh mahasiswa STPN. Saya ulangi kalimatnya, value itu, nilai-nilai Pancasila itu diperjuangkan oleh mahasiswa STPN semampu dia. Yang Anda lihat di videonya itu kan baru semester 6. Jadi itulah kemampuan mereka di semester 6. Nanti kalau mereka sudah jadi sarjana, sudah selesai dari STPN, mereka bekerja di kantor, ada lagi value yang mereka buat. Kalau sudah jadi kepala kantor, lebih hebat lagi. Nanti Anda bisa merasakan kalau Anda sudah terjun ke dunia kerja, bagaimana Anda berinteraksi dengan para kepala kantor, dan banyak kepala kantor yang baik gitu. Jadi banyak kepala kantor yang di mindsetnya itu Pancasila, meskipun dia nggak ngomong Pancasila. Dia nggak pernah pidato tentang Pancasila, tetapi di kepalanya itu Pancasila. Dia ingin masyarakat di daerah wilayah kerjanya itu sejahtera. Caranya gimana? Dia bantu dalam hal pensertifikatan. Apalagi kalau perlu dia bantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dihubungkan dengan berbagai instansi, dihubungkan dengan berbagai perusahaan. Kemudian kalau masyarakatnya sejahtera, dia senyum. Cuma senyum, selesai. Jadi itu loh, bagaimana orang tanpa ngomong Pancasila, dia sudah mengerjakan Pancasila. Bandingkan dengan orang yang ngomong selalu soal Pancasila, cari duit dari Pancasila, tapi dia nggak pernah bersikap Pancasilais. Itu yang kemudian kita kritik dan kita pelajari di kampus. Oleh sebab itu jangan heran, di alam nyata, yang demo lebih banyak mahasiswa. Kenapa? Karena mereka punya value dan mereka ingin value itu diterapkan. Jadi, kenapa anak-anak SMA belum bisa demo? Karena mereka masih normatif. Ilmunya sebatas teori. Dia belum lihat kenyataan lapangannya. Kalau sudah perguruan tinggi kan sudah ketemu dosen seperti saya. Ini loh mas nilai-nilainya, ini loh kenyataan lapangannya, ini loh kritiknya, begini cara memperbaikinya. Itu yang kemudian didemokan. Demonstrasi, menuntut ini, menuntut itu, minta perbaikan ini, perbaikan itu, dalam rangka menerapkan Pancasila dalam kehidupan nyata. Dan itu sah secara konstitusi. Jadi kalau Anda sedang memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, itu sah secara konstitusi karena itu dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi video itu begitu. Dan nanti kita akan lihat video-video selanjutnya, tetapi kemudian tentu dinamikanya berbeda.
Oke, hari ini sudah disusun oleh Komkes. Atas bawah kita kocok sebentar ya, biar Komkes gak disalahkan kalau nanti salah. Nanti kita ambil bagian atas, kemudian kita ambil bagian tengah, dan kita ambil bagian bawah. Baru kemudian nanti kita belajar yang ada di PowerPoint ya. Oke, yang paling atas. Ada yang namanya Sabil atau Sabil? Oh ya, silakan Mas, sebelah saya. Kita dengarkan Mas Sabil ya. Kita bahas satu-satu videonya ya. Mohon perhatian, yang lain nanti boleh interupsi kalau mau mengkritik atau berbeda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan, mohon izin Pak dosen, izin menyampaikan hubungan materi pada video 1 dengan nilai Pancasila, yaitu yang pertama dapat disimpulkan bahwasanya materi video pertama berkaitan dengan nilai Pancasila, yaitu sila 4 dalam pelindungan hak milik, baik itu hak milik individu maupun masyarakat, untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Dan dalam proses pengukuran tanah yang transparan dapat memungkinkan partisipasi masyarakat ini sesuai dengan prinsip permusyawaratan. Yang kedua, video 1 dulu. Oh, Ya, video 1. Sekarang jelaskan ke kami semua. Video 1 itu bercerita tentang apa? dalam yang saya tangkap pada materi video 1, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengukuran tanah yang transparan dan dapat memungkinkan partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat tahu bagaimana proses pengukuran tanah tersebut. Jadi ada andil dari masyarakat dalam proses pengukuran. Yang ini memungkinkan nilai Pancasila, yaitu dalam prinsip permusyawaratan. Perhatikan pertanyaan saya, video 1 bercerita tentang apa? Saya belum bicara tentang Pancasila ya. Video 1 bercerita tentang apa, baru nanti kemudian kalau ceritanya seperti itu, bagaimana hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kamu nonton videonya nggak? Iya, nonton. Tentang apa video 1? Ada yang bisa menjelaskan? Bantu menjelaskan. Video 1 cerita tentang apa? Ada? Ini mikrofonnya. KKN program kamu yang kemarin di sini ya, ya itu acara bapak. Pas acara bapak itu kami lagi penelusuran di lapangan 1 bulan kalau di kantor. Nah, jadi singkatnya kami memperhatikan aspek terpenting yang dibilang Pak Kabit juga waktu itu, penataan kota lengkap. Nah, di situ kami berinisiatif untuk penataan satu desa ini sebagai proyek atau contoh untuk kota Kediri, bagaimana mengatur bagaimana untuk alur-alur yang cepat dalam penataan kota lengkap. Nah, di situ kami melihat. Oke, cerita tentang apa? Penataan desa. Penataan kota lengkap. Jadi mahasiswa STPN yang ada di sana itu ada 3 orang. Ada 3 orang, kemudian mereka mengerti dulu. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, Anda harus mengerti sesuatu dulu. Jadi mereka mengerti bahwa kantor pertanahan Kota Kediri itu sedang punya program penataan kota lengkap. Kota lengkap itu artinya begini, setiap desa di kota itu harus sudah dipetakan dengan baik, tidak boleh ada satu bidang tanah pun yang belum terpetakan. Nah, maka kemudian mereka ambil sampel satu desa. Ternyata di desa itu masih ada bidang-bidang tanah yang belum masuk ke dalam peta. Sudah diukur, bahkan sudah ada sertifikatnya, tapi masih parsial. Jadi kalau Anda lihat sertifikat, ini sertifikat dan seterusnya begitu, itu belum masuk di dalam satu peta, belum diplot kalau bahasa teknisnya, belum diplot. Sehingga kemudian ada bagian-bagian yang belum diplot. Nah, itu kemudian diplot, sehingga kemudian
satu desa itu terlihat seluruh bidang tanahnya masuk ke dalam peta. Jadi kata kuncinya adalah melakukan pemetaan seluruh bidang tanah di desa itu. Pertanyaan saya, nah ini baru kita masuk Pancasila. Apa hubungannya kegiatan itu dengan value Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila? Gitu Mas. Jadi Anda harus tahu dulu peristiwanya apa dan baru dihubungkan ya. Jangan langsung memutuskan hubungannya karena padahal Anda belum jelas pekerjaannya. Ya. Ya. Dari ilustrasi pada video pertama, yaitu kejadian belum dipetakannya suatu daerah dan kaitannya dengan Ya, nggak usah lihat teks, ngomong aja. Jadi kalau ada pemetaan bidang tanah seluruh desa itu, satu desa dalam hal ini, itu apa hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Kaitannya dengan ilustrasi pada video dan hubungan dengan nilai Pancasila yaitu sila keempat dalam perlindungan hak milik, baik itu hak milik individu maupun masyarakat. Sila keempat itu bicara apa? Permusyawaratan. Oke. Kalau saya bilang value berarti kata kunci ya. Kalau saya bilang value bukan teks Pancasilanya. Kalau teks Pancasilanya itu yang sering kita dengar di upacara. Kalau saya bilang value kata kuncinya ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan. Itu value. Jadi core-nya, intinya. Anda sering dengar istilah core business, bisnis inti. Nah, ini core value-nya, inti nilainya itu. Nah, kalau Anda bilang sesuai dengan sila keempat, berarti bicara tentang core, itu bicara tentang kerakyatan. Ya, silakan hubungkan. Hubungan ilustrasi dengan value Pancasila yaitu sila keempat yang artinya kerakyatan, bahwasanya rakyat dalam perlindungan hak milik, baik itu hak milik individu maupun masyarakat, dalam proses pengukuran tersebut. Jangan bilang hak milik individu dan hak milik masyarakat. Hak milik masyarakat itu ya hak individu. Masyarakat itu apa? Masyarakat itu kan gabungan orang-orang. Itu masyarakat. Jadi kalau Anda bilang hak milik individu, lawannya bukan hak milik masyarakat, tapi hak milik kolektif. Hak milik individu itu lawannya hak milik kolektif. Kalau ingin dibilang lengkap, hak milik individu dan hak milik kolektif. Kolektif itu atas nama orang banyak, lebih dari satu orang. Oke, terus? Yang mana dalam pengukuran tersebut harus adanya prinsip transparan, yang mana masyarakat itu perlu tahu dalam rencana pemetaan tersebut. Oke, jadi kritik saya pada beliau adalah ketika beliau bicara, beliau nggak fokus di isi videonya. Ya, sehingga kemudian beliau bilang yang lain, harusnya beliau fokus ke inti video. Jadi kalau videonya bilang penataan bidang tanah, pemetaan bidang tanah, itu yang kemudian dikupas. Di video itu kan tidak bicara transparan. Jadi jangan kemudian ditambahkan satu kata yang tidak dibahas di video itu. Jadi kalau dibilang, oke, saya setuju, misalnya Anda bilang kerakyatan, artinya Anda jelaskan bahwa kegiatan pemetaan bidang tanah di satu wilayah desa itu berguna buat rakyat, berguna buat masyarakat, agar mereka bisa tertata dengan baik dalam satu bentuk peta, sehingga diketahui lokasi bidang tanahnya dengan jelas, sehingga bisa menekan potensi terjadinya konflik. Anda lihat orang itu berkonflik dalam hal bidang tanah kalau tetangga batas menganggap ini tanah dia di sini, padahal yang ini bilang tanahnya di sini. Nah itu, jadi pemetaan bidang tanah itu berguna buat masyarakat dalam rangka meredam konflik atau mencegah konflik atau mengantisipasi konflik. Konflik antar tetangga batas, gitu ya. Oke, video kedua bilang apa? Video kedua bahas tentang apa videonya? Kamu ingat dulu, kamu kan nonton videonya kan? Kamu nonton videonya, kamu cerita video kedua tentang ini gitu. Sudah itu baru kamu hubungkan dengan Pancasilanya. Anda harus berlatih, tidak hafalan ya, kalau ini kan hafalan nih. Harus mainnya logika, videonya begini, value-nya begini, hubungkan. Jadi nggak perlu baca teks sebetulnya.
Videonya tentang apa? Nah, videonya aja dia lupa. Videonya tentang apa? Kau bawa HP nggak? Oh nggak, oke, pakai HP saya aja. Ada yang bisa kasih bantuan? Video dua tentang apa? Kalau ada bisa angkat tangan ya, hands up, kemudian saya akan tunjuk, silahkan gitu. Ada? Jadi Anda harus berlatih, tidak hafalan ya. Karena RP kami di Kabupaten Kediri, Bapak. Kami berangkat dari website bumi.go.id, Bapak. Ada beberapa kesalahan. Misal di penggunaan itu ada yang penggunaannya itu nyatanya itu perumahan, ada yang dituliskan Bapak. Kami berangkat dari situ, kami buat website Bapak, sistem informasi pertanahan. Untuk lokasinya kami memilih desa Serikapang, Kecamatan Bringharjo, Kabupaten Kediri. Kami memilih desa itu karena Oke. Siapa di antara Anda yang sudah bisa menangkap isi video di awal, di bagian awal? Di bagian awal itu dia bercerita tentang pembuatan web GIS. Siapa di antara Anda yang sudah paham apa itu web GIS? GIS itu Geographical Information System, sistem informasi geografis. Web itu website. Jadi web GIS itu website yang berbasis sistem informasi geografi. Jadi Anda bisa lihat peta di website itu. Ada yang bisa menjelaskan? Atau saya balik pertanyaannya, siapa di antara Anda yang belum paham tentang web GIS? Yang belum paham? Yang belum paham tentang web GIS? Oke, turun ya. Jadi kalau gitu tadi saya jelaskan sudah ya. Jadi web GIS itu website. Kalau website kan Anda udah paham ya. Anda kan sering main di berbagai website itu. Tetapi kemudian websitenya itu disusun atau dirancang, dikonstruksi berbasis GIS, Geographical Information System, ya, sistem informasi geografis. Sehingga kemudian kalau Anda masuk ke website itu, Anda bisa melacak. Misalnya Anda pengen, seperti kalau Anda lihat Gojek itu kan berbasis GIS, berbasis Geographical Information System. Anda tahu, oh lokasinya rumah makan di sini, oh yang ngantar makanan Anda, GoFood-nya itu sedang dalam proses berada di mana, itu namanya web GIS. Nah, dalam konteks yang dibuat oleh mahasiswa itu, mereka buat website yang website itu berbasis web GIS, artinya di satu desa itu, dia sebut tadi nama satu desa, orang bisa masuk ke website desa itu bisa lihat, oh desa ini kantor kelurahannya di sebelah sini, masjidnya di sebelah sini, gerejanya di sebelah sini, atau kalaupun ada pasar sebelah sini, ada puskesmas di sebelah, begitu loh. Itu namanya web GIS, website berbasis GIS. Oke, kalau sudah seperti itu, apa hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau Anda sebagai masyarakat, kemudian datang 2 orang mahasiswa STPN, kemudian dia buatkan web GIS seperti itu, kemudian dia lapor ke kepala desa, terus diserahkan ke pengelolanya, adminnya diserahkan kepada pemerintah desa. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda sebagai anggota masyarakat, apa hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Apa hubungannya? Dalam video tersebut ada ilustrasi yang mana pembuatan web GIS dalam pemetaan dan hubungan sama value Pancasila sendiri, yaitu adanya keterlibatan digital dalam pengaplikasian, dalam pengukuran, yang mana berkaitan dengan value Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana itu merupakan hak seorang warga untuk mendapatkan. Kalau Anda sedang bicara desa, kan itu hanya satu desa ya, maka jangan sebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bicara aja keadilan ya, dalam konteks desa, karena kan wilayahnya kecil, hanya satu desa, tidak seluruh Indonesia. Ya, kalau Anda kemudian fokus di situ, berarti kan Anda fokus pada sila kelima, ya, bicara tentang keadilan. Nah, kemudian Anda harus lihat kalau di sila kelima itu, kalau sudah bicara keadilan, keadilan sosial.
keadilan sosial. Keadilan di sila kelima berbeda dengan keadilan di sila kedua. Kalau di sila kedua itu cenderung pada hak dan kewajiban. Kalau di sila kelima keadilannya dalam konteks kesejahteraan. Maka kemudian hubungannya dengan sila kelima dengan value Pancasila adalah website berbasis GIS itu bisa membantu masyarakat mengenali wilayahnya sehingga bisa mengetahui potensi wilayahnya. Bahkan kemudian kalau itu dikembangkan bisa dibangun virtual market, pasar virtual, masyarakat bisa menjajakan barangnya lewat website itu, sehingga kemudian orang luar bisa beli, nanti bisa dikirim lewat operator-operator pengiriman itu, sehingga kemudian ekonominya bisa berkembang. Kalau ekonominya berkembang, UMKM-nya berkembang, berarti kan kesejahteraannya meningkat. Itu yang kemudian tadi beliau bilang bisa dihubungkan dengan sila kelima, yaitu keadilan, dalam hal ini keadilan sosial yang maknanya adalah kesejahteraan masyarakat. Gitu ya. Jadi video pertama bilang apa? Pemetaan bidang tanah. Video kedua bicara tentang website berbasis GIS. Video ketiga bicara tentang apa? Adanya kontribusi masyarakat. Coba, seperti apa? Ada yang bisa jelaskan video 3 bicara tentang apa? Jadi kalau Anda mengerjakan tugas dari saya jangan hafalan, jadi Anda harus bisa menjelaskan. Video ketiga di Dompu ya. Ya, siapa di antara Anda yang sudah ingat? Oh ini cerita tentang ini, gitu. Dipancing dengan sekian menit, 1 menit mungkin tadi. Siapa di antara Anda sudah tahu? Kau bisa nggak jelaskan? Video 3 tentang apa? Sudah saya bantu memancing ingatan ya dengan 1 menit. Bisa? Video 3 cerita tentang apa? Di Dompu. Jadi usahakan kalau Anda nonton video saya, diingat video itu bercerita tentang apa, sehingga kemudian ketika ditanya, diputar-putar pertanyaannya Anda paham. Ya. Jangan cuma sekedar lihat, kemudian ditulis, kemudian dihafal. Enggak. Kuliah sarjana itu bukan hafalan ya. Kuliah sarjana itu logika, rasionalitas, apalagi PPKN. Itu logika mainnya. Mirip filsafat, tapi dengan level yang lebih rendah. Ya. Kalau pengen filsafat tinggi, nanti bisa masuk ke Fakultas Filsafat. Video 3 itu bicara tentang peningkatan kualitas data. Jadi mahasiswa itu mengetahui bahwa setiap tahun ada usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas data. Disesuaikan, petunjuknya namanya juknis, petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu diubah setiap tahun karena agar datanya semakin meningkat. Kalau dulu mungkin dengan teknik yang lama, kemampuan mengukur hanya sekian bidang. Sekarang ditingkatkan jadi sekian bidang. Ketelitiannya ditingkatkan, kecepatannya ditingkatkan. Jadi ketelitian dan kecepatannya itu ditingkatkan. Itu namanya disebut peningkatan kualitas data. Kualitas datanya dibuat tepat. Objeknya tepat, lokasinya di sebelah mana, luasnya berapa, terus batas-batas posisinya di mana dengan koordinat dan lain sebagainya. Subjeknya juga dibuat tepat, pemiliknya siapa, bagaimana cara dia memiliki, apa riwayat bidang tanahnya dan sebagainya. Itu namanya peningkatan kualitas data. Nah, kalau bicara tentang peningkatan kualitas data, dalam hal ini data bidang tanah, mau dihubungkan dengan value yang mana dari Pancasila? Dari ilustrasi video yaitu dalam peningkatan data dan kaitannya dengan value Pancasila, yaitu saya mengambil dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia
yang mana dalam ilustrasi Sila ketiga itu value-nya apa? value-nya persatuan, meminimalisir Salah. terjadinya Salah. Sila ketiga value-nya bukan persatuan tapi kebangsaan. Beda itu. Kalau persatuan itu teknis, kalau kebangsaan itu filosofis. Teknis itu apa? Cara mengerjakannya begitu. Tapi hal itu dikerjakan dengan dasar apa, dengan pola pikir seperti apa, itu filosofis. Bersatu itu teknis. Dikerjakan dengan dasar apa? Dasarnya adalah kebangsaan, rasa kebangsaan. Jadi Anda harus bedakan mana yang filosofis, mana yang teknis. Yang filosofis itu menggerakkan hal yang teknis. Nah, jadi kalau bicara value itu di level filosofis. Jadi kalau Anda ingin menghubungkan peningkatan kualitas data dengan kebangsaan, silakan. Tapi kemudian kan harus dijelaskan. Argumentasinya apa? Argumentasinya adalah dengan meningkatnya data, semakin orang tahu mana pemilik lahan, siapa pemilik lahan di sini, yaitu bisa menjadi suatu alat ya, untuk meminimalisir terjadinya konflik. Oke, saya pikir oke ya. Aplaus buat beliau. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sabil. Jadi hari ini Anda lihat di tampilan awal ini ya, Mas Sabil sudah tunjukkan. Jadi kalaupun dia ada salah-salah itu biasa ya, namanya apa? Tampil pertama pasti ada yang salah. Nah, untuk yang tampil kedua nanti begitu ya. Anda ingat bahwa video pertama bilang apa, video kedua bilang apa, video ketiga bilang apa, gitu ya. Yang paling atas sudah, sekarang kita ambil yang tengah. Dinda mana? Dinda Dia Fatma. Ya. Oke. Pertama cerita dulu videonya tentang apa ya. Sesudah Anda tahu video tentang apa, silahkan Anda mau masukkan di value yang mana, itu bebas. Yang penting argumentasinya. Ya. Saya sedang mengajarkan kepada Anda sebuah filsafat yang disebut filsafat rasionalisme. Filsafat rasionalisme itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu dalam versi manusia relatif. Kebenaran yang mutlak itu hanya versi Tuhan. Sementara yang versi Tuhan kita tidak bahas. Yang kita bahas yang versi manusia. Kebenaran manusia itu relatif, oleh sebab itu kebenaran yang relatif itu harus dibangun lewat argumentasi yang logis. Jadi silakan nanti video pertama bilang begini Pak, bla bla bla. Saya ingin masukkan itu dengan value yang sekian. Misalnya silakan pilih 1 sampai 5. Kemudian buat argumentasinya. Sepanjang argumentasinya logis, saya akan bilang benar. Jadi nanti kalau ujian juga gitu. Ujian itu jawaban tiap orang bisa beda-beda itu. Karena bagi saya yang penting alasan logikanya, rasionalitasnya ya, bukan hafalan, bukan teksnya. Ya. Oke, silakan Mbak. Panggilanmu apa? Dinda. Oke. Silakan Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan istirahat. Menurut saya hubungan pada video 1. Video satunya tentang apa dulu? Ya, baik. Sebelumnya dari pengamatan saya video 1 itu mengandung tentang pemetaan keterlengkapan. Dan di video tersebut itu mengandung value yang ketiga, yaitu tentang kebangsaan. Ya. Mengapa? Karena sebelumnya kan di video itu saya lihat itu Pak, ada beberapa alasan kenapa mereka memilih untuk itu. Karena di suatu desa itu ada beberapa kayak bidang administrasinya belum lengkap, terus kayak untuk membantu warga itu supaya lebih mudah gitu Pak. Kayak kan kalau misalnya satu desa itu pasti ada kayak RT RW, sedangkan di sana itu belum ada. Jadinya karena itu mereka itu pengen supaya desa itu ada pemetaan kota lengkapnya gitu Pak. Jadi supaya di desa itu ada peta desa namanya. Ya. Namanya peta administrasi desa. Isi peta administrasi desanya nanti tuh desa itu dibagi atas sekian banyak RT, sekian banyak RW, sehingga kemudian orang paham dia berada di wilayah yang mana ya. Ya. Oke, terus?
Dihubungkan dengan dengan value yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga. Kebangsaan. Oke, Ya. apa hubungannya dengan kebangsaan? Apa hubungannya dengan kebangsaan itu? Bagi saya, jika kayak di suatu desa itu kan kita pasti bertemu dengan para warga ya Pak. Untuk kayak survei lapangan sebelumnya, untuk supaya ada timbal balik gitu Pak. Sebagaimana kita membutuhkan mereka, mereka membutuhkan kita gitu Pak. Terus hubungannya dengan kebangsaan apa? Kan Anda pilih kebangsaan ya, saya hormati itu ketika Anda bilang kebangsaan, oke, terus apa argumentasinya? Argumentasi saya, karena saya memilih kebangsaan itu agar kedepannya itu kita tuh bisa lebih berkontribusi kepada bermasyarakat lagi, agar Kita sedang bicara tentang peta administrasi desa ya. Video itu kan bicara tentang peta administrasi desa. Yang di dalam peta itu tergambarkan RT RW. Terus kemudian beliau bilang berhubungan dengan value kebangsaan. Oke, argumentasinya? Apa argumentasinya? Apa argumentasinya bahwa peta administrasi desa itu berhubungan dengan kebangsaan? Kalau menurut saya Pak, kenapa itu berhubungan? Karena wilayah Indonesia itu kan, mohon izin Pak, izin bertanya sebelumnya. Nggak boleh. Anda harus jawab dulu. Kan Anda sudah pilih kebangsaan ya. Ya. Ada satu fenomena yang namanya peta administrasi desa. Isinya menggambarkan RT RW, rukun tetangga dan rukun warga. Kemudian Anda bilang, oh itu sesuai dengan value kebangsaan. Pertanyaan saya, apa hubungannya dengan kebangsaan? Jangan kemudian bertanya, tapi dijawab. Kalau menurut saya itu Pak, kenapa itu berhubungan dengan value kebangsaan? Karena kita sebagai peserta KKN, menurut saya karena itu tuh berhubungan dengan itu Pak, dengan apa? Dengan pandangan orang masing-masing itu Pak. Kebangsaan itu apa? Kebangsaan itu bernegara gitu Pak. Anda bisa nggak jelaskan rasa kebangsaan itu apa? Jadi kalau Anda ingin menghubungkan, Anda harus tahu yang Anda hubungkan itu apa dengan apa. Anda bicara tentang peta administrasi desa, oke, isinya wilayah RT dan RW, selesai. Anda ingin menghubungkan dengan kebangsaan, maka kemudian Anda jelaskan kebangsaan itu apa. Rasa kebangsaan, oke, rasa kebangsaan itu apa? Kalau menurut saya rasa kebangsaan itu rasa cinta terhadap tanah air Pak. Nah, hubungkan dengan yang tadi itu, begitu caranya. Jadi cara memainkan logikanya begitu ya. Kebangsaan, rasa kebangsaan. Beliau bilang cinta tanah air. Cinta tanah air itu kalau luas, kalau sempit cinta wilayah, wilayah desa yang bersangkutan. Hubungkan kecintaan Anda kepada wilayah yang bersangkutan dengan peta administrasi desa itu. Jika seperti itu, menurut saya, kenapa saya hubungkan dengan value kebangsaan itu? Karena sebelumnya kan saya memiliki rasa cinta wilayah itu Pak. Karena rasa tersebut, karena itu saya ingin agar desa tersebut lengkap Pak. Jangan bicara kamu, karena kamu tuh nggak dibahas di video itu. Ya, kamu itu tidak dibahas di video. Di video itu yang dibahas pembuatan peta administrasi desa. Terus kamu bilang itu berhubungan dengan kebangsaan. Oke, ceritakan dengan, tapi tanpa melibatkan dirimu. Jadi tidak ada cerita kamu dalam kisah itu. Dari value tersebut, karena adanya rasa kebangsaan itu, di mana supaya wilayah tersebut itu pemetaannya lengkap. Jadi agar mempermudah warga juga nantinya Pak. Ya, jadi rasa kebangsaan itu kan rasa cinta tanah air dalam konteks desa, rasa cinta terhadap wilayah desa. Ya. Sehingga setiap warga di desa itu bisa mengenali wilayahnya. Ya. Saya berada di mana, mau kemana, misalnya pasarnya di RT berapa, rumahnya di RT berapa, sekolahnya di RT berapa, kemudian puskesmasnya di sebelah mana.
itu kan bisa memanfaatkan itu, peta itu. Jadi keterkaitannya di situ bahwa peta itu bisa membantu masyarakat dalam memenuhi rasa kecintaannya kepada wilayah dengan mengenali wilayahnya dengan baik. Baru nanti kemudian ada bahas, kalau bisa mengenali wilayahnya dengan baik, bisa mengenali potensi wilayah, bisa mengembangkan potensi wilayah dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi itu cara menghubungkan dua hal yang berbeda. Peta administrasi dihubungkan dengan kebangsaan. Yang ini dijelaskan apa, yang ini dijelaskan apa, kemudian bagian penjelasan itu dihubungkan. Jadi jangan menghubungkan judulnya. Kalau Anda menghubungkan judulnya nggak akan ketemu. Apalagi kemudian Anda masuk seolah-olah Anda di desa itu. Nggak perlu. Anda nggak perlu menjadi seolah-olah di desa itu. Ya, jadi peta administrasi desa, kebangsaan. Ini jelaskan kebangsaan itu rasa kebangsaan dan seterusnya apa. Kemudian yang ini peta desa isinya apa. Nah, yang ini yang dihubungkan. Ya, yang dihubungkan yang di level teknisnya, yang di level filosofi hanya sebagai judul ya. Oke, saya pikir Mbak Dinda cukup ya, karena waktu kita terbatas. Aplaus buat Dinda. Terakhir, kalau yang terakhir pakai video 3 ya. Ini yang paling bawah. Yang namanya Muhammad siapa di sini? Siapa yang Muhammad? Banyak. Oh, coba angkat tangan, masa malu. Oke. Kalau Muhammad Alim yang mana? Oh, gitu. Ya, ayo silakan. Mana Muhammad Alim? Ya. Karena beliau yang orang ketiga ya. Kalau orang ketiga, kalau di drama Korea dimarahi orang ya. Orang ketiga. Karena beliau orang ketiga kan sudah belajar tuh. Orang pertama tadi kekeliruannya di sebelah sini. Orang kedua kekeliruannya di sini. Nah, kamu orang ketiga. Jangan bikin kekeliruan yang sama ya. Jangan jatuh pada lubang yang sama. Tapi jangan buat lubang juga. Ya. Oke, kamu di video ketiga. Video 3 cerita tentang apa? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sama Bapak, Ya. sama anak-anak juga. Menurut saya yang di video ketiga itu bercerita tentang Kalau lupa ada yang bisa bantu ingatkan? Lupa? ya Pak. Ada yang bisa bantu ingatkan video 3? Ya, silakan Mas. Ya, intinya aja. Kelihatan adalah pakai intinya pakai aplikasi untuk Peningkatan kualitas data ya. Ya. Oke. Jadi video 3 atas bantuan beliau isinya tentang peningkatan kualitas. Jadi mahasiswa kita yang ada di Dongsu itu dia memperbaiki kualitas data karena kan tiap tahun ada perbaikan. Ya, kira-kira gitu Mas. Diulang coba. Video 3 bercerita tentang Jadi kamu ngomong ya. di video ketiga bercerita tentang Suaramu bisa keras nggak? ini, Dikeraskan. Nanti kalau di ketemu senior kan harus keras. Nanti kalau di wisuda harus keras suaranya. jadi di video ketiga bercerita tentang peningkatan kualitas data yang dimana data yang tadinya kurang lengkap akan dilengkapi dengan yang lebih baik juga. Oke, terus mau dihubungkan dengan value yang mana? Bebas. Mau kamu hubungkan dengan value yang mana? Kalau menurut saya dari video ketiga itu dapat dihubungkan dengan value ketiga yaitu kebangsaan. Kebangsaan udah dibahas. Yang lain selain kebangsaan. Jangan sama. Yang lain. Masih ada 4 tuh. Kebangsaan udah dibahas sama yang beliau tadi, Dinda. Sebetulnya itu sesuai dengan semua value, tapi saya pengen Anda fokus di satu value aja. Ayo cepat. Baik, Alim. di video tersebut bercerita tentang value keempat yaitu kerakyatan. Oke. Jadi ada 2 ya. Pertama ada fenomena peningkatan kualitas data bidang tanah. Yang kedua beliau pilih sila keempat. Value keempat adalah kerakyatan. Bagaimana menghubungkan peningkatan kualitas data dengan kerakyatan? Baik Pak, jadi untuk hubungannya itu Kerakyatan itu tentang apa? Kalau Anda bicara kerakyatan itu bicara tentang apa? tentang masyarakat Pak. Oke, kalau Anda bicara tentang masyarakat bicara tentang apa? Jadi masyarakat itu kan
menyampaikan data ya Pak ya. Nah, kalau Anda bicara tentang masyarakat, Anda bicara tentang kebutuhan masyarakat. Jadi begitu cara berpikirnya ya. Kerakyatan, bicara tentang rakyat, rakyat itu masyarakat, masyarakat punya kebutuhan. Sudah tahu? Nah, kemudian peningkatan kualitas data. Pertanyaan menariknya adalah apakah peningkatan kualitas data bisa memenuhi kebutuhan masyarakat? Baik Pak. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan Bapak yaitu bisa Pak. Begitu. Jelaskan apa bisanya? Karena dari yang misal tadi belum lengkap datanya, jadi lengkap datanya, itu juga akan mempermudah masyarakat sendiri Pak. Dari dalam bentuk administrasinya sampai untuk masalah sertifikatnya Pak. Oke, sertifikat ya kata kuncinya, bahwa sertifikat itu kan alat bukti yang kuat tentang kepemilikan seseorang. Alat bukti yang kuat itu baru bisa kuat kalau datanya bagus, kalau datanya valid. Nah, untuk bisa valid kan ada peningkatan kualitas. Oh, kemarin validitas saya baru sekian, dinaikkan lagi. Kemarin datanya belum lengkap, riwayat tanahnya belum lengkap, dilengkapi. Kemarin koordinatnya belum tepat, ditepatkan. Ya, itu peningkatan kualitas data. Jadi dengan adanya peningkatan kualitas data, maka sertifikatnya menjadi semakin valid sehingga masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum. Ya, jadi mendapat jaminan kepastian. Masyarakat itu butuh itu. Masyarakat itu butuh jaminan kepastian hukum karena nanti dari situ dia bisa pertama melakukan transaksi atas bidang tanahnya, bisa dijual, disewakan dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua bisa mereduksi konflik atau mencegah konflik karena setiap bidang tanahnya sudah punya batasan yang jelas, punya alat bukti yang kuat dan lain sebagainya. Oke begitu? Diulang. Yang saya sampaikan barusan diulang. Jadi mulai dari atas. Dari fenomenanya apa, filosofinya apa, terus sampai ke bawah. Baik, jadi untuk dari video ketiga tersebut, tadi kan bercerita tentang kualitas data. Nah, itu sangat berguna sekali bagi masyarakat karena dari untuk mempermudah juga kita juga bisa menghindari konflik antar perorangan atau kelompok, dan dimana ya sudah oke ya, kalimatnya sudah oke, cuman sistematikanya yang belum, nanti berlatih ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa masukkan dulu level filosofinya, peningkatan kualitas data, kemudian sila keempat tadi ya, kerakyatan, benar jelaskan kerakyatan itu begini, berarti masyarakat itu punya kebutuhan masyarakat butuh jaminan kepastian hukum. Kemudian bicara peningkatan kualitas data, pada muaranya kan ke sertifikat, maka kemudian kalau sertifikat datanya dibuat valid, dibuat berkualitas, benar objeknya, tanahnya yang mana, berapa luasnya, bagaimana koordinatnya, benar pemiliknya, siapa pemiliknya, bagaimana riwayat kepemilikannya, apa saja bukti-buktinya, maka kemudian menjadi valid. Nah, validitas data itu bisa mendukung sertifikat yang mempunyai kepastian hukum, dan itu menjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi Anda biasakan berpikir sistematis. Bayangkan, meskipun Anda nggak perlu gambar, Anda bayangkan, oh ini fenomenanya, ini filosofinya, ini diturunkan, ketemunya di sini. Jadi ketemunya di level teknisnya, bukan di level filosofinya. Oke, saya pikir cukup. Aplaus buat Alim. Terima kasih. Thank you, Alim. Ya, karena jam sudah menunjukkan 9.18. Kita bubar jam berapa, Komkes? 9.40. Oke, kita punya waktu untuk bahas yang ada di PowerPoint ya. Anda buka WA grupnya. Anda buka WA group, Anda lihat bahan kuliahnya. Jadi saya nggak gunakan tayangan di depan ya, jadi saya gunakan tayangan yang ada di masing-masing HP. Bagi yang HP-nya tertinggal atau lupa bisa berdekatan dengan kawannya. Oke, jadi dalam waktu kira-kira sekian menit, 10 atau 12 atau 15 menit, saya akan bahas secara singkat tentang pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa. Bagian 1, nanti bagian 2-nya kita lanjutkan di pertemuan berikut. Nah, kalau bicara tentang sejarah perjuangan bangsa, itu bukan hanya bicara tentang angka tahun, ya 1825, 1830 perang Diponegoro, bukan begitu.
Ya, kalau bicara sejarah perjuangan bangsa itu bicara tentang bagaimana sejarah itu menginspirasi Anda. Kan saya selalu bilang Pancasila itu harus menginspirasi Anda. Dan tadi saya di awal pertemuan saya bilang saya ingin Anda memahami Pancasila sebagai Pancasila terapan, bukan Pancasila teoritik, bukan Pancasila normatif. Tadi kita sudah latih 3 orang bahwa bicara Pancasila itu bicara terapan, bagaimana mahasiswa itu bekerja di lapangan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di situ di gambar pertama itu, di sesudah judul ada di slide kedua, saya tulis inspiring minds, ya, memberi inspirasi pada pikiran, pada mind, pada jalan pikiran. Ya. Misalnya kalau bicara tentang perjuangan itu bicara tentang perencanaan, bicara tentang tindakan, bicara tentang evaluasi, bicara tentang perbaikan, bicara tentang tindakan baru. Jadi semacam siklus, ya, perencanaan, tindakan, evaluasi, perbaikan, tindakan baru. Kita ambil contoh Perang Diponegoro. Ya. Perang Diponegoro itu ada perencanaannya, ada tata militernya, bagaimana Pangeran Diponegoro itu menyusun pasukannya. Ya. Nanti Anda bisa baca berbagai buku, ya, bagaimana beliau mencontoh sistem tata militer pemerintahan Turki Utsmani saat itu. Ya. Ada kesatuan-kesatuan tertentu. Itu perencanaan. Kemudian tindakan, dipilih tindakan tertentu. Dalam hal ini Pangeran Diponegoro misalnya memilih tindakan bergerilya. Ya. Kemudian ada evaluasi. Oh, gerilya di sini kurang didukung masyarakat. Berarti kemudian pasukan gerilya ditarik, dikirim pasukan untuk bicara dengan masyarakat, pasukan untuk berkomunikasi. Sesudah didukung, baru kemudian pasukan gerilya turun. Turun, menetap di situ, kemudian menghantam pasukan Belanda yang ada di wilayah itu. Evaluasi, kemudian diperbaiki. Kemudian dilakukan tindakan-tindakan baru dalam rangka konteks perjuangan. Kalau kemudian Anda bilang, tapi kan Pak, ujung-ujungnya Diponegoro ditangkap. Itu kan karena pengkhianatan. Artinya begini, kalau Anda baca konvensi Jenewa, tidak boleh orang berunding itu ditangkap. Memang itu bedanya Belanda, ya, dia tidak menghormati konvensi itu. Jadi itu anggaplah itu sebagai kecelakaan sejarah, ya. Bagaimana Belanda melakukan tindakan, kalau dalam ilmu militer disebut tindakan tak bermoral, ya. Menangkap orang yang sedang berunding dengan kita, itu tindakan tak bermoral. Itu kita abaikan, ya, soal tindakan tak bermoral itu tindakannya Belanda, ya. Yang penting kan tindakan bangsa Indonesia tetap bermoral. Nah, kemudian apa yang kita pelajari tadi itu, bahwa kalau Anda ingin sukses di masa depan, Anda harus berjuang. Dan perjuangan Anda itu harus direncanakan, dikerjakan, dievaluasi, diperbaiki, kemudian dikerjakan dengan cara yang baru. Begitu, ya. Seperti hari ini, Anda kan baru pertama ketemu saya, pertemuan kedua sih. Nah, kemudian Anda bilang, oh, ketemu Pak Aris itu yang dimainkan logika, bukan hafalan. Harus tahu apa yang dibahas, kemudian bagaimana cara membahasnya, dihubungkan dengan apa. Ya. Jadi, itu. Perjuangkan kehidupan Anda di masa depan dengan cara bikin perencanaan yang baik, lakukan tindakan yang baik, kemudian evaluasi, kemudian perbaiki, kemudian buat tindakan dengan cara yang baru. Nah, itu. Kemudian di slide yang berikut, saya ajak Anda untuk bicara tentang 4 pilar misalnya. Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang tidak bisa lagi itu sudah final, orang bilang begitu. Kita tidak bisa lagi mendiskusikan ini NKRI atau tidak RI, begitu, ya. Kita bilang itu final, ya. Kemudian di slide berikutnya bicara tentang pengertian Pancasila, ya. Ada pengertian secara etimologi, ada pengertian secara terminologi, ada histori, ya. Misalnya kalau yang etimologi itu kan bahasa, dari segi bahasa. Panca berarti 5, gitu, dan seterusnya. Nanti Anda baca sendiri. Kemudian yang terminologi itu istilah. Jadi kalau bicara terminologi itu artinya Pancasila yang sah yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya ada di dalam UUD 45. Jadi kalau ada orang bilang saya punya Pancasila, isinya apa? Terus dia sebut 1, 2, 3 yang berbeda, itu bukan Pancasila yang kita maksud. Pancasila yang kita maksud adalah Pancasila yang kita perjuangkan adalah Pancasila yang teksnya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya terminologi. Kemudian histori, bagaimana itu dirumuskan dan lain sebagainya. Nanti itu kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya, sudah dari mulai sidang, BPUPKI dan seterusnya. Kemudian ada sejarah perjuangan bangsa. Jadi di dalam slide ini saya bicara tentang bagaimana Pancasila itu sudah ada sejak dahulu.
Jadi kemudian saya kasih contoh, misalnya di zaman Kutai itu sudah ada. Kerajaan Kutai telah mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan sosialnya, seperti adanya pengelolaan kerakyatan, politik negara, dan hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Kutai itu kerajaan pertama di Indonesia. Ya. Jadi kalau orang sekarang bilang, oh Pulau Jawa hebat, bla bla bla, banyak gedung bertingkat. Jangan lupa, kerajaan pertama di Indonesia bukan di Jawa, tapi di Kalimantan. Jadi kalau bicara tentang peradaban, yang pertama kali hebat itu orang Kalimantan. Sebelum saya orang Jawa ya, sebelum kami orang Jawa paham tentang kerajaan, orang Kalimantan sudah paham tentang kerajaan. Ya, kerajaan Kutai itu kan pada abad keempat. Ya, jadi tahun 400 mereka sudah bikin kerajaan. Baru kemudian menyusul kerajaan-kerajaan lain, baru kemudian Jawa dan lain sebagainya. Jadi itu, ya, dan ini di bawah itu ada kerajaan besar di Indonesia, ada daftarnya itu ya. Nah, kalau Anda merasa nama kerajaan Anda belum dicantumkan, silakan tulis sendiri. Ya. Pak, Bapak saya punya kerajaan belum ditulis, oh ya tulis. Itu ya, itu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, nanti kan detailnya Anda baca sendiri ya. Tapi saya ingin mengakhiri dengan halaman terakhir. Di terima kasih itu loh. If you can dream it, you can do it. Kalau Anda bisa memimpikan itu, maka Anda bisa mengerjakan itu. Kalau Anda bisa bermimpi, membayangkan, mencita-citakan sebagai, kita pilih dua jalur ya, jalur birokrat dan jalur pengusaha. Membayangkan, mencita-citakan menjadi birokrat pertanahan, kepala kantor wilayah BPN Provinsi X gitu, atau menjadi pengusaha bidang pertanahan yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Kalau Anda bisa bicara itu, Anda bisa mengangankan itu berarti Anda bisa mengerjakan itu. Seperti yang saya nasihatkan di pertemuan pertama, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan sepanjang Anda berbaik-baik dengan beliau. Silakan berdoa, tapi jangan salah doa ya. Berbaik-baik dengan beliau, gunakan tata cara yang diajarkan di agama Anda masing-masing, kemudian kerjakan baik-baik, ikuti tahapan-tahapannya. Ingat, beberapa orang bilang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kerjakan segala sesuatu, asal prosesnya betul, insya Allah hasilnya betul. Contoh kuliah di STPN, ya, ikuti perkuliahan dengan baik. Seperti yang saya bilang, kami dosen STPN itu rata-rata sudah punya pengalaman 20 tahun mendidik mahasiswa. Kami punya cara merubah Anda tanpa Anda ketahui kalau Anda sudah dirubah. Anda lihat di depan tadi, 3 orang sudah saya rubah mindsetnya. Dan itu nanti nggak terasa, yang lain kan juga terpengaruh. Itu nanti, oh rupanya kalau bicara tentang argumentasi, harus bicara filosofi, harus dihubungkan dua fenomena itu, kemudian yang ini dibahas detail, kemudian yang ini dipertemukan. Bagaimana cara membangun argumentasi? Ya? Karena itu penting juga buat Anda berkomunikasi. Ya? Jadi nasihatnya sebelum kita tutup kelas ini adalah, kalau Anda bisa memimpikan itu, maka Anda bisa mengerjakan itu. Kalau Anda bisa bermimpi jadi kepala kanwil, besar kemungkinan ketika Allah berkenan, ketika Tuhan berkenan, Anda bisa jadi kakanwil. Begitu juga jadi pengusaha pertanahan ya. Pengusaha pertanahan itu Anda punya bisnis pertanahan, bisnis pemetaan. Karena di masa depan urusan peta memeta itu tidak lagi ditangani oleh kantor pertanahan, tapi ditangani oleh swasta. Kantor pertanahan itu hanya mengkoordinir, tender gitu, nanti yang ngerjakan swasta. Dan itulah Anda nanti di situ. Selain Anda yang bergerak di birokrasi ya. Jadi itu, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Mudah-mudahan nggak ada yang marah ya. Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, ketika saya kritik jangan marah ya. Itu cara saya merubah Anda agar kemudian punya kemampuan beradu argumentasi. Karena nanti kalau sudah di lapangan harus begitu. Nanti kalau Anda sudah di 4, semester 6 ketemu saya seperti tadi yang di video itu. Anda harus bisa menjelaskan kegiatan Anda, dan kadang-kadang saya bantah begitu. Nah, baru kemudian Anda jelaskan dengan jelas. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? Hari ini kita baru bicara tentang sejarah perjuangan bangsa. Detailnya Anda baca di PowerPoint. Tapi intinya adalah kalau Anda berjuang, lakukan perencanaan dengan baik, lakukan dengan baik, dan evaluasi. Ya, itu. Kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.